Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Untuk pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan bersama. Dan sebelum mendengarkan akan firman Tuhan, perkenankan kami atas nama keluarga menyampaikan selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2023 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita akan mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini melalui Santapan Rohani edisi Rabu 27 Desember 2023. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa pencipta langit dan bumi, terima kasih buat pagi hari ini. Lewat kasih setia Tuhan kami boleh diperjumpakan bersama dengan saudara-saudara kami sekalian. Kami mau bersyukur atas segala pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup ini, sehingga kesempatan ini kami boleh diberi kesempatan untuk mau menikmati firman-Mu secara bersama-sama. Kami akan mau membaca dan merenungkan akan firman ini. Karena itu, ya Roh Kudus berkuasalah atas kehidupan kami bersama, sehingga sungguh firman-Mu pagi ini boleh kami baca, boleh kami nikmati bersama-sama untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, sesungguhnya kami telah siap dan rindu untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini dari Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan.
Orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperlakukannya dalam seluruh kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sahabat Sarota dimanapun berada pada pagi hari ini. Firman Tuhan, Ia memperhatikan sekelilingnya. Ia memperhatikan sekelilingnya. Natiro tumintu apa untikui. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara-saudara kesan kita jika seorang penguasa yang amat dihormati oleh semua orang turun dari pesawat mewahnya lalu memilih naik kendaraan reot dan tua. Kita mungkin akan menganggap orang tersebut sedikit kurang waras. Namun dalam kisah ini, Yesus dengan penuh kesadaran hendak menakpakilaskan penggenapan misi penyelamatan Allah melalui sengsara dan kematiannya. Nubuat Alkitab tentang hamba Allah yang menderita akan dinobatkan menjadi raja yang penuh kuasa sesuai dengan kedatangan Yesus di Yerusalem. Simbol keledai muda sebagai tunggangannya hendak menunjukkan pemenuhan nubuat dan penggambaran kerendahan hati Yesus sebagai Raja Damai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, masyarakat Yerusalem menganggap atau menanggapi kedatangannya dengan berbagai cara. Sebagian menghormatinya sebagai raja yang dijanjikan, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai nabi biasa saja. Sambil berseru-seru hosana, mereka juga menghamparkan jubah dan ranting-ranting hijau sebagai tanda penghormatan terhadap tindakannya. Namun karena mudah tertipu hasutan atau hoaksnya, maka orang banyak ini berbalik berteriak, "Salibkan dia!" Opini masyarakat sejak dulu hingga kini sering menganggap seorang pemimpin yang hebat pasti tampilnya heroik, bak Superman. Itu yang menjadi pandangan banyak orang. Sejatinya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesus melebihi semua pahlawan yang bisa dibayangkan oleh setiap manusia. Namun Dia menanggalkan semua itu lalu merendahkan dirinya demi menyelamatkan manusia. Peristiwa Natal yang kita kenang adalah awal dimulainya Paskah. Kemuliaan Yesus Kristus tidak dapat dilepas dari kesederhanaan bahkan sengsara yang Ia tanggung untuk kita. Yesus datang menyelidiki dan memeriksa bait Allah. Maka apakah hati kita pun sudah siap menerimanya? Izinkan Yesus menyelidiki hati kita agar semarak Natal benar-benar membawa makna dan terus-menerus membarui hidup keberimanan kita. Natal adalah sungguh membawa sesuatu perubahan dalam hidup kita, menjadikan kita untuk siap mengikuti segala kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dengan Natal membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita, itu artinya bahwa di antara kita tidak ada dusta, tidak ada kedengkian atau kebencian dalam hidup kita. Tetapi yang ada adalah kasih setia Tuhan yang boleh dijabarkan dalam menjalani kehidupan ini sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali bersyafaat. Terima kasih ya Bapa dalam surga, jikalau pagi hari ini ada waktu yang Tuhan sediakan bagi kami untuk membaca dan merenungkan akan firman.
Biarlah firman-Mu akan menjadi pelita dan pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak berjalan dengan keinginan hati kami sendiri, tetapi kami boleh berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah semata-mata. Terima kasih ya Bapa dalam surga, di saat kami menikmati suasana Natal pada hari ini, sungguh hati kami mengaminkan bahwa Yesus sanggup untuk mengubah segala sesuatu dalam hidup yang kami sementara jalani. Yesus sanggup untuk memberikan sesuatu yang dapat kami lakukan, yang kami dapat abdikan di dalam tanggung jawab kami masing-masing, tanggung jawab pelayanan, bahkan tanggung jawab dalam keluarga masing-masing. Sehingga Natal itu sungguh-sungguh mengambil bagian yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa dalam surga, biarlah dalam kehidupan keluarga senantiasa kami diberikan kekuatan kesehatan untuk membangun kehidupan kebersamaan dalam keluarga, bahkan terlebih khusus untuk membangun kehidupan kebersamaan di tengah-tengah persekutuan di dalam jemaat Tuhan. Dalam berbagai hal yang kami bangun selaku jemaat-Mu, Tuhan tuntun dan peliharakan setiap jemaat-Mu yang sementara berupaya untuk menjalani kehidupan ini dengan berbagai cara yang Tuhan karuniakan masing-masing. Sehingga setiap anak-anak Tuhan senantiasa percaya bahwa segala sesuatu yang mereka jalani dalam kehidupan ini, itu karena Tuhan yang memperkenankannya. Berkati rumah tangga anggota jemaat-Mu masing-masing, kehidupan anak-anak mereka, pendidikan anak-anak mereka, pekerjaan mereka, bahkan yang belum mendapatkan tempat di mana ia mengabdi, Tuhan beri waktu bagi mereka untuk mendapatkannya, karena semua itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Mampukan kami selaku hamba-hamba Tuhan di dalam jemaat-Mu, pendeta, penatua, diaken, memiliki kebersama-samaan untuk mengangkat tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Persiapan kami untuk menyambut atau menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Biarlah kami semua dapat mempersiapkan diri, bahkan boleh menikmatinya nanti. Tahun baru sebagai tahun karunia Tuhan. Ya Bapa dalam surga, setiap anak-anak Tuhan di tengah-tengah persekutuan di dalam jemaat-Mu, dari berbagai organisasi yang ada di dalam jemaat, Tuhan berkati semua, sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan adalah suatu pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga, saudara-saudara kami yang bersiap-siap untuk melakukan pekerjaan di sepanjang hari ini, Engkau berkati mereka, sehingga mereka boleh mempersiapkan diri menuju ke tempat di mana mereka bekerja, sehingga dari semuanya itu akan membangun kehidupan mereka, membangun keluarga mereka, membangun persekutuan di dalam jemaat. Terima kasih ya Bapa dalam surga, menghadapi situasi bangsa kami menuju kepada perpolitikan di Indonesia. Engkau berkati kami semua supaya setiap anak-anak Tuhan, setiap warga negara dapat mengambil bagian dalam pesta demokrasi ini. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi keinginan bagi masyarakat Indonesia adalah terpilihnya seorang pemimpin yang memiliki wibawa, memiliki tanggung jawab untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sampaikan doa ini kepadamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sahabat Sarota dimanapun mereka berada, kiranya
kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan dan dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Sekali lagi, selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2023 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan memberkati. Amin.